yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa naik kendaraan ini telah disinggung oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ini, ayat 12 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha." Dialah Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian al-fulk, yaitu kapal ya. Dari itu tunggangan kapal itu kendaraan lautan. Wal an'am maksudnya adalah onta ya. Kemudian hewan-hewan di atas tunggangan di darat ya. Kita ada onta, kemudian ada kuda, ada himar ya. Semua Allah tundukkan, Allah jadikan ma tarkabun yang bisa kalian tunggangi. Kemudian kata Allah, litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa berada di atasnya, itu baik di atas kapal atau di atas onta atau di atas himar atau di atas kuda. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Ketika kalian berada di atas, kalian ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalian bisa berada di atas tunggangan, di atas kapal, itu semua nikmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu, kemudian kalian berkata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini semua bagi kami dan kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah apa nama? Doa naik kendaraan. Coba diulangi Ibu. Jadi pertama pegang mobil ini kalau punya mobil ya. Kalau enggak punya mobil ya sudah ya. Mobil pegang injak bilang apa? Bismillah. Duduk bilang apa? Alhamdulillah. Sudah duduk jangan lupa baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apa? Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sini ketika seorang sudah duduk dia mengucapkan alhamdulillah, muji Allah lagi ya. Muji Allah lagi. Dan ini benar bahwasanya bagaimana Allah tundukkan ya. Wa sakhar apa namanya wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kata Allah, kami tundukkan hewan-hewan onta, kuda ya, dan yang lainnya bagi mereka. Kami tundukkan hewan-hewan tersebut, di antaranya bisa ditunggangi, di antaranya bisa untuk dimakan. Kita kalau lihat hewan, kita bicara onta saja. Onta itu besar sekali. Onta itu kalau nendang orang bisa mati orang tersebut. Apalagi diinjak kemudian di apa di digoyang-goyangin mati ya. Diulek maksudnya. Kalau onta banyak orang kalau onta lagi konslet dia marah sama majikannya dia bisa bunuh. Yang terjadi kejadian-kejadian majikan dibunuh oleh ontanya sendiri. Ketika ontanya ngamuk dia kemudian pukul tendang majikannya dia ulek onta majikannya mati dan ini banyak kejadian. Hewan yang besar seperti itu ternyata ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipegang oleh anak kecil, diarahkan ke sana kemari, ditundukkan, suruh angkat barang, subhanallah. Mau onta tersebut diambil susunya ya, diperah susunya, bahkan ketika mau disembelih pun diberdirikan, dia nurut tinggal di nahar. Siapa yang menundukkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak tundukkan maka hewan-hewan tersebut akan liar dan apa namanya buas dan bisa membunuh manusia yang mendekatinya. Apalagi dia tahu manusia ini memanfaatkan dia ya. Tapi subhanallah tundukkan hewan tersebut. Demikian juga hewan yang lain, kuda dan yang lainnya. Ya. Allah berkata, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuhu wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Kuda, begal, himar ya. Litarkabuha untuk kalian tunggangi. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun," dan Allah ciptakan bagi kalian apa yang kalian tidak ketahui. Kata para ulama di antaranya Allah ciptakan kendaraan-kendaraan yang belum kalian ketahui di zaman tersebut, yaitu seperti pesawat di zaman sekarang, mobil di zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu yang ada cuma hewan sama mungkin kereta-kereta dari itu pun menggunakan kuda atau dengan kapal ya, dengan kapal ya. Sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah telah menundukkan ya lautan, menundukkan kapal untuk bisa kalian tunggangi. Ini Allah bicara di zaman itu, 1400 tahun yang lalu. Allah sebut tentang tunggangan daratan yaitu hewan dan tunggangan lautan yaitu kapal. Ya. Kemudian Allah berkata dalam surat An-Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan tentang kuda, himar, begol, kata Allah, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Perhatikan ayat ini, kata Allah, kuda, begol, himar untuk kalian tunggangi dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui, kata para ulama, yaitu kendaraan-kendaraan baru yang muncul belakangan seperti motor, seperti mobil, demikian juga apa? Pesawat, ya. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang naik kendaraan, maka dia memuji Allah. Dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini semua bagi kami. Wa ma kunna lahu mukrin, kami tidak bisa menundukkan ini semua. Yang bisa menundukkan hewan Allah Subhanahu wa taala, yang beri ilmu kepada manusia untuk menciptakan kendaraan-kendaraan modern canggih, Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan ilmu manusia sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mereka bisa kemudian membuat kendaraan. Allah ciptakan udaranya, Allah ciptakan lautannya, ya. Semua bahan dari Allah. Kemudian Allah berikan ilmu sedikit demi sedikit, kemudian mereka mulai merancang ciptaan-ciptaan tersebut dan ini semua adalah nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak berikan, mereka tidak bakalan bisa tahu. Tidak bakalan bisa tahu. Hewan sampai sekarang pun tidak tahu cara bikin barang-barang canggih karena Allah tidak bukakan ilmu bagi mereka. Adapun manusia Allah bukakan ilmu bagi mereka sedikit demi sedikit. Maka ditemukanlah kecanggihan teknologi sedikit demi sedikit, di antaranya adanya tunggangan dan kendaraan. Ya. Kemudian wa ma kunna lahum muqrinin, kami tidak bisa menguasainya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya. Kemudian di akhir kita beristighfar ketika naik tunggangan. Subhanaka inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku ini mendolimi diriku. Ini doa ini seperti orang ketika keluar dari toilet, dari belakang dia keluar, dia berkata gufranaka. Dia mengatakan apa? Gufranaka. Sebenarnya mengatakan kenapa dia mengucapkan gufranaka? Gufranaka artinya ya Allah, ampunilah diriku. Kenapa dia mengucapkan ya Allah, ampunilah diriku? Sebagai bukti bahwasanya dia tidak bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat itu harus ada syukurnya. Setiap nikmat itu ada kewajiban mensyukurinya. Kata Allah, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian benar-benar pada hari kiamat akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian rasakan. Setiap nikmat ada kewajiban kita untuk mensyukurinya. Ternyata kita tidak mampu mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya Rasulullah mengatakan, "Alla kulli sulama minan nasi sadaqah." Bosnya setiap sendi-sendi yang kita rasakan tiap pagi nyaman, wajib untuk disedekahi. Nikmat sendi ini harus disyukuri. Harus di antaranya dengan bertasbih, di antaranya dengan salat duha setiap hari dua rakaat. Di antara nikmat ketika orang masuk toilet dia bisa melepaskan hajatnya, maka ini nikmat. Seandainya kotoran tersebut tertahan di perutnya, maka dia akan sakit. Dia akan apa? Sakit. Dia bisa buang hajatnya, bisa menunaikan hajatnya, maka ini nikmat luar biasa. Maka dia keluar, dia berkata, Gufranaka, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Betapa banyak nikmat yang belum bisa aku syukuri. Maka aku hanya bisa mohon ampunanmu. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nikmat, Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kalian seluruh nikmat yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu suka berbuat zalim, suka bermaksiat. Kafar, suka ingkar terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Suka ingkar. Buktinya apa? Buktinya kita kalau terkena masalah, terkena musibah, kita mungkin marah sama Allah, hati kita mungkin marah, hati kita protes. Ya, padahal nikmat yang Allah berikan terlalu banyak, Allah cuma kasih ujian sedikit-sedikit, tidak sebanyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian timbul dalam diri kita, tidak terimalah, apalah, putus asalah, suudzon sama Allah. Ini benar, kita sering lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, setiap nikmat yang kita rasakan, wajib untuk kita apa? Syukuri. Wajib untuk kita syukuri.
Di antaranya nikmat tunggangan. Ya, akhi, kalau kita suruh jalan berkilo-kilo, mampus kita ya. Mampus ya. Sekarang tinggal naik motor, naik mobil, naik pesawat, melintasi samudra. Subhanallah. Dulu orang kalau mau hajian naik mungkin 3 bulan, kapal 3 bulan. 3 bulan baru turun di Jeddah. Makanya orang yang tiba di Jeddah langsung sujud syukur. Bayangkan, 3 bulan perjalanan. Nanti kemudian haji, kemudian nunggu lagi, pulang lagi 3 bulan. Bisa 1 tahun pulang pergi. Ada yang pulang bawa anak, ada yang pulang bawa istri, macam-macam. Ya. Ada yang meninggal dan banyak yang meninggal. Perjalanan jauh, setengah mati. Ya. Perjalanan jauh, ya. Berat. Sekarang tinggal naik pesawat, alhamdulillah 9 jam sampai. 9 jam sampai, sebentar, tidak capek, tidak letih. Ya. Saya bisa dicerita, ada kawan yang punya travel zaman-zaman dulu, dia cerita, orang tuanya cerita. Dulu enggak ada, dulu cuma kita bawa jemaah haji atau jemaah umrah, setelah sampai sana, pisah ya, ketemu lagi di sini tanggal sekian, bulan sekian. Udah selamat jalan. Ketemu lagi di sini. Bukan diantar sampai di hotel, enggak ada hotel, ketemu lagi di pelabuhan. Ya. Ketemu lagi di pelabuhan, berapa bulan lagi, tanggal sekian, bulan sekian, ketemu lagi di sini. Perjalanan berikutnya balik ke kampung halaman. Subhanallah. Maka nikmat kendaraan itu luar biasa. Nikmat kendaraan luar biasa. Dan subhanallah kita bilang mama apa namanya, kita beristighfar. Kenapa? Pertama kita tidak bisa mensyukuri. Kemudian di sana banyak orang menggunakan kendaraan untuk maksiat. Banyak orang menggunakan kendaraan untuk apa? Maksiat. Untuk membangkang kepada perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ringkas tentang doa ar-rukub karena kita butuhkan ketika sedang safar. Sekarang kita bahas tentang doa safar, tentang doa safar. Taib. Saya sudah tuliskan doa safar. Saya bacakan hadisnya dari Ali Al-Azdi, anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma allamahum anna Rasulullah sallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Kata Ali Al-Azdi adalah Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, allamahum, mengajarkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berada di atas ontanya, istawa itu sudah mantap di atas ontanya, tidak lagi goyang-goyang, sudah kokoh di atas ontanya, kabbara thalathan, maka Nabi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebelum baca doa safar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami tidak bisa menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh kami akan kembali kepada Allah, kepada Rabb kami. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami albirra wa taqwa, itu kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, kami mohon kepada Engkau dalam safar kami amal yang Kau ridhai. Allahumma hawin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah safar kami. Hawin alaina, mudahkan safar kami. Watwi anna bu'dah, ya Allah, pendekkanlah jauhnya. Dekatkanlah jauhnya. Allahumma antas sahibu fi safar, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah teman dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, Engkau adalah al khalifah, yaitu pengganti atau di keluarga. Ketika kita pergi, siapa yang menggantikan kami untuk menyungguhi keluarga? Itu Allah Subhanahu wa taala, menjaga mereka. Wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung dari keletihan, kesulitan safar. Wa ka'abatil manzar, dan juga pemandangan yang mendatangkan kesedihan. Wa su'il munqalab, dan kembali yang buruk, fil mali wal ahl, terkait dengan harta dan keluarga. Taib. Ini kemudian Rasulullah SAW ketika pulang, idza raja'a qala hunna, kalau Rasulullah SAW pulang, yaitu pulang misalnya dari, kita mau pulang dari Jeddah, dari Mekah mau balik ke tanah air, maka keluar hotel baca, ya. Rasulullah baca doa yang sama, yaitu doa yang tadi, sambil ditambah yaitu ayibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ayibun yaitu kami kembali, taibun dalam kondisi bertobat, abidun dalam kondisi beribadah kepada Allah, li rabbina hamidun, dan kami hanya muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca ketika akan meninggalkan
untuk kembali ketika mau kembali. Kemudian juga dibaca ya ketika hendak masuk kota ya. Kata dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Falamma asyrafna 'alal Madinah." Tatkala kami sudah masuk di kota Madinah, sudah kelihatan kota Madinah dari jauh, Rasulullah berkata, "Ayibun taibun abidun li rabbina hamidun." Rasulullah mengulang-ulangi ini. Jadi mengucapkan ini ketika pertama kali meninggalkan misalnya kota Mekah, naik kendaraan, naik bis mau ke bandara, kita ada baca doa ini. Dan ketika sudah mendekati kota tempat kampung halaman, maka kita ulang-ulang ini. Ayibun taibun abidun li rabbina hamidun. Falam yazal yaqulu dzalika hatta dakhala al-Madinah. Rasulullah ucapkan terus sampai masuk di kota Madinah. Yaitu Rasulullah ulang-ulangi. Ini terkait dengan ketika pulang. Baik, kita akan bahas tentang doa safar. Baik, doa safar saya katakan tadi dibaca kapan? Ketika keluar keluar rumah. Ketika keluar rumah. Bukan ketika naik pesawat ya. Ketika keluar rumah. Menuju perjalanan safar. Maka begitu naik kendaraan baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Apa ada yang mengatakan karena itu di tempat yang tinggi di atas kendaraan maka seorang bertakbir Allahu Akbar, atau orang mengatakan bahwasanya Allah Maha besar atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua maka kita bertakbir memujinya Allahu Akbar. Intinya seorang menghadirkan dalam dirinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertakbir 3 kali kemudian dia baca subhanalladzi, subhana di antara zikir yang sering dibaca oleh Nabi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhana, subhanahu maksudnya maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Subhana itu maksudnya maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Makanya Allah memuji dengan mengatakan subhana ya dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menyandarkan aib atau kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhana. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Kata Allah Subhana, Maha suci Allah. Allah tidak punya anak. Makanya Maha suci Allah tidak punya anak. Ya. Allah tidak punya anak. Maka yang mengatakan Allah punya anak, kita bantah dengan mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah. Apakah Allah punya anak? Seperti Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu. Maha suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Mungkin mereka bilang enggak mungkin, mustahil, kata Allah, Maha suci Allah. Tidak ada yang tidak mustahil. Jangan bilang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna Subhana. Seperti Allah mengatakan di akhir-akhir surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi Allah mengatakan, bagaimana kalian bisa menyembah matahari, bisa menyembah bintang-bintang, bisa menyembah misalnya pohon, batu, bisa menyembah nabi, bisa menyembah malaikat, bisa menyembah, bagaimana bisa menyembah mayat? Itu semua makhluk. Mereka tidak bisa apa-apa. Siapa yang ngatur langit dan bumi? Siapa yang bisa menggenggam langit pada hari kiamat kelak? Siapa yang bisa melipat langit yang begitu luasnya seperti yauma natawis samaa'a ka tawyi sijilil kutub, seperti melipat lembaran-lembaran buku? Siapa yang bisa? Dialah Allah, dia yang berhak disembah, bukan makhluk-makhluk. Bagaimana kalian bisa menyamakan makhluk-makhluk dengan Allah untuk sama-sama disembah?
Maka Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka kalau kita berzikir, kita bilang subhanallah, kita hayati bahwasanya betapa banyak kekurangan dan aib yang disandarkan kepada Allah. Namun Allah bersih daripada itu semua. Paham? Allah tidak punya anak, Allah tidak berhak untuk disekutukan, Allah Maha Kuasa ya dan seterusnya. Itu namanya subhana. Di antaranya Allah mampu menundukkan hewan ini ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maksudnya Allah telah menundukkan hewan ini atau tunggangan ini kendaraan bagi kami. Wa ma kunna lahu mukrinin dan kami tidak bisa menundukkannya. Kami tidak bisa menundukkannya. Baik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perhatikan sini, kami akan kembali. Kami akan kembali ke Rabb kami. Di sini dalam dalam bahasa Arab didahulukan al-jar wal majrur yaitu wa inna Allah tidak mengatakan wa inna lamunqalibuna ila rabbina. Kami akan kembali kepada Rabb kami, tidak, tapi Allah mengatakan kami kepada Rabb kami kembali. Ini dalam bahasa Arab ifadatul hasar menunjukkan hanyalah, maknanya apa? Hanyalah, yaitu hanya kepada Rabb lah kami akan kembali. Kami tidak kembali kemana-mana. Dan ini mengingatkan akan hari kiamat. Ini mengingatkan akan hari akhirat. Hari akhirat. Bahwasanya kalian mau safar kemana saja, ada saatnya kalian akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan safar yang kita lakukan ini mengingatkan kita akan safar akhirat. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara tentang haji, kata Allah wa tazawwaju, wahai para jamaah haji berberkalah. Berbekallah. Kalau mau haji jangan nggak bawa bekal, harus punya bekal. Karena haji hanya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak punya bekal, nggak usah haji. Karena kalau tidak punya bekal akan merepotkan orang lain. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Kemudian Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu Allah ingatkan tentang perjalanan akhirat. Perjalanan haji ada butuh bekal. Perjalanan akhirat juga butuh apa? Butuh bekal. Dan sebaik-baik bekal perjalanan akhirat adalah apa? Taqwa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau bisa hidup sampai pagi hari. Oleh karenanya ketika kita naik kendaraan kita ingat hari akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Sehingga dengan demikian kita bersafar dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Karena kita ingat hari akhirat. Kemudian juga dengan kita baca wa inna ila rabbina lamunqalibun, sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kita enggak tahu, bisa jadi kita safar kemudian meninggal dunia. Kita enggak tahu. Betapa banyak orang bersafar meninggal dunia, banyak sekali. Banyak sekali. Terlalu banyak kejadian. Terlalu banyak kejadian. Seorang keluar tidak kembali lagi. Ya. Maka dengan mengatakan ini wa inna ila rabbina lamunqalibun, maka kita teringat akan bahwasanya kita ini sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus berbekal ketakwaan. Setelah itu kita berdoa lanjutkan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dalam safar kami ini. Mohon apa? Albir. Itu kebajikan. Wa taqwa. Ketakwaan. Apa bedanya antara kebajikan dengan ketakwaan? Kebajikan dan ketakwaan ini adalah dua kata yang jika disebut salah satunya maka mengandung makna yang lain. Kalau albir disebutkan secara sendiri, maka dia maknanya juga takwa. Kalau takwa disebutkan secara sendiri, maka dia maknanya juga albir. Tapi kalau digabungkan albir wa takwa, maka albir punya makna sendiri, takwa punya makna sendiri. Hal ini seperti contohnya fakir miskin. Fakir ya miskin. Kalau disebut miskin saja ya fakir. Disebut fakir saja ya miskin. Tapi kalau digabungkan fakir dan miskin, maka ada perbedaan di antara keduanya. Paham maksud saya? Ini ada dalam bahasa Arab, dalam syariat, dua lafal. Kalau disebutkan salah satunya, maka maknanya sama dengan yang lain. Sinonim dengan yang lain. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka masing-masing punya makna sendiri. Contoh al-fakir dan al-miskin. Allah berfirman,
Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu untuk fakir dan miskin. Nah, apa bedanya fakir dan miskin, Ustaz? Allah mengatakan fakir lebih dahsyat daripada miskin. Fakir itu penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya dia punya kebutuhan sebulan 4 juta, ternyata penghasilannya cuma 1 juta. Berarti penghasilannya baru seperempat dari kebutuhannya. Maka tergolong fakir. Kalau miskin, yaitu yang penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Dia penghasilannya 4 juta, dia kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Maka dia miskin. Maka dalam hal ini ada perbedaan antara fakir dan miskin ketika digabungkan. Ini juga berlaku Islam dan iman sama. Di antaranya adalah albir wa taqwa. Albir wa taqwa kalau digabungkan, albir maksudnya adalah menjalankan ketaatan, at-taqwa maksudnya meninggalkan maksiat. Albir maksudnya menjalankan segala ketaatan, dan takwa maksudnya meninggalkan segala kemaksiatan. Beda kalau disebut albir sendiri. Albir kalau disebut sendiri ya termasuk ketakwaan. Kalau takwa disebut sendiri juga termasuk kebajikan. Taib. Kenapa Rasulullah SAW, apa hikmahnya Rasulullah berdoa dengan ini? Allahumma nas'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dalam safarku ini albir wa taqwa. Albir kenapa? Karena safar itu banyak orang yang malas-malasan melakukan apa? Ketaatan, malas. Banyak orang safar mungkin main-main, senang-senang sehingga lupa dengan apa? Ketaatan. Maka seorang berusaha dalam kehidupannya ketika dia bersafar menjadikan safarnya itu adalah sebab dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Safar apapun, kalau dia safar mencari nafkah misalnya, maka dia niatkan, saya safar ini untuk mencari nafkah karena Allah perintahkan saya mencari nafkah buat apa? Buat keluarga, anak istri. Ya. Dia niatkan kebajikan. Kalau dia sempat, dia sholat sunnah. Kalau dia sempat sholat malam, dia lakukan ketika sedang apa? Safar. Makanya dalam safar dibolehkan seorang sholat sunnah meskipun di atas kendaraan, meskipun tidak menghadap kiblat. Rasulullah SAW kalau safar, dia sholat di atas onta, dimanapun onta itu berarah sholat. Allahu Akbar. Karena ada keringanan. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dalam safarmu, kalau kau bisa beribadah, beribadah. Banyak sahabat ketika bersafar, mereka sambil baca Al-Quran. Sehingga safar, dalam safar pun mereka melakukan ketaatan. Meskipun di situ ada keringanan. Misalnya sholat yang 4 rakaat jadi berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat bisa dijamak, puasa bisa tidak puasa, boleh. Rukhsah. Tetapi seorang ketika bersafar berusaha dia untuk menjadikan ini sarana untuk melakukan kebajikan. Banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya dalam safar kita berzikir pada Allah. Dalam safar kita bisa mendengar sebagian teman, Masya Allah, safar dia putar kajian. Putar kajian Sirah Nabawiyah, berapa seri dia dengar. Waktu mudik dia dengar Sirah Nabawiyah, dengar. Sampai ada yang bilang, Ustaz saya sudah dengar 2 kali. Subhanallah. Ya, jadi dengar. Ini contoh. Dia menjadikan safarnya. Contoh ketika dia safar, dia berniat untuk menyenangkan anak istri. Dia sedekah untuk anak istri. Dia belanjakan hartanya untuk anak istri, menyenangkan mereka. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersafar, kalau perlu dia bersedekah kepada orang sekitar, teman-teman safarnya. Dia yang belikan makanan kalau dia punya uang. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya orang Quraisy dahulu ada yang dikenal dengan Zadur Raqab. Zadur Raqab itu orang yang kalau siapa safar dengan dia yang tanggung semuanya. Dia yang tanggung apa? Semuanya. Kalau sudah safar sama dia, di antaranya adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, bapaknya Ummu Salamah. Abu Umayyah kalau orang sudah safar sama dia, tidak ada yang boleh keluar uang. Semua biaya dia yang bayar. Ini dulu orang Quraisy dulu ada yang seperti itu. Kalau zaman sekarang jarang ya. Tapi kalau ada senang. Ada tapi tidak banyak ya. Safar sama dia enak, kenapa? Hotel dia yang bayar, pesawat dia yang bayar, makan yang dia bayar, enak, menyenangkan. Tapi jarang-jarang orang seperti ini. Ada juga yang begitu tapi ujungnya kasih tagihan, ada. Ini jadi dia cari pahala dengan bersafar. Di antaranya para ulama seperti disebutkan adalah Syekh Sa'di. Syekh Sa'di kalau bersafar dia bilang saya amir safar karena dia yang paling berilmu, yang paling tua. Ketika dia jadi amir safar dia bilang saya syaratkan semua yang berkhidmat adalah saya, yang masakan makanan saya. Padahal dia yang paling berilmu, dia yang paling tua, tapi dia mensyaratkan saya yang masak apa? Makan. Kenapa? Ingin cari pahala dalam apa? Safar. Maka safar itu sebenarnya perjalanan, salah satu potongan dari umur kita. Kita bisa bersafar berhari-hari, kita bisa bersafar berminggu-minggu. Maka jadikan itu sebagai sarana dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albir, agar kita bisa melakukan kebajikan.
Dan safar tidak menghalangi kita. Kita sedang bersafar, apalagi zaman sekarang. Kita bisa eh, silaturahmi, telepon keluarga. Kita bisa bantu orang dengan transfer misalnya. Tidak menghalangi, alhamdulillah. Dalam safar kita masih bisa bertakwa kepada Allah, bisa melakukan kebajikan. Kemudian yang kedua, at-taqwa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau at-taqwa. Taqwa tadi maknanya apa Ibu? Meninggalkan apa? Kemaksiatan. Kenapa ini penting? Karena safar ini orang bermudah-mudah untuk maksiat. Bermudah-mudah untuk maksiat. Apalagi kalau jauh dari keluarga, apalagi dia masuk hotel, waduh ngeri, sendirian. Terus di hotel dilihat bermacam-macam pemandangan. Ya. Atau di hotel sendirian, kemudian dia buka internet, kemudian dia lihat sembarangan apa yang mau dia lihat, mumpung tidak ada orang. Ya. Maka seorang ketika safar, potensi untuk bermaksiat. Potensi untuk bermaksiat. Sebagian orang seperti mungkin kita tanah air, kita pergi ke luar negeri, ah biasa, kalau di sini biasa. Mulailah buka aurat, biasa. Melihat perempuan terbuka auratnya biasa. Karena kita anggap ini lagi biasa. Kan namanya juga kita di luar negeri. Beda kalau di kampung halaman mungkin. Sampai sebagian orang, misal dari negara Arab begitu, sampai sini lepas jilbab. Ada sebagian itu, lepas jilbab. Ya kan, biasa. Di sini nggak ada masalah. Masalah kalau di negeri kita katanya. Jadi menggampangkan. Jadi orang safar itu potensi untuk maksiat. Potensi untuk maksiat. Maka kita mohon kepada Allah ketika bersafar, minta takwa. Minta takwa. Kita nggak tahu lagi jalan situ ada yang goda, ada yang ganggu, tertarik untuk melihat sesuatu, tertarik untuk mencoba sesuatu. Waliyahzubillah, di antara cerita yang mengerikan yang pernah saya dengar, ini dari kawan saya sudah meninggal rahimahullah. Dia pernah kerja di luar negeri. Dia bilang, Ustaz, suatu hari kita pulang, saya sama teman saya, mampir di suatu kota. Teman saya ajak saya berzina, ayo kita zina. Ini ada promo di hotel tertentu, 13 wanita dari 13 negara. Promo harga sekian, subhanallah. Kata dia, saya goyang juga waktu itu. Kapan lagi? Habis ini minta ampun, habis ini umroh selesai. Subhanallah, dia nggak jadi. Kenapa? Namanya orang safar itu banyak godaan. Sudah pisah dari istri lama, terus ada promo. Temannya lakukan, dia tidak. Waliyadzubillah. Temannya lakukan. Dia bilang, kapan lagi? Ini kesempatan seumur hidup, tidak terulang. Temannya lakukan. Teman saya itu tidak. Maksudnya di luar sana, apalagi ke luar negeri, jauh ya. Apalagi kita tahu jauh dari keluarga, jauh dari ini ya. Makanya para ulama ketika menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha. Di antara bentuk ujian kepada Nabi Yusuf adalah dia jauh dari keluarga. Dia asing dari keluarga. Kalau seorang bermaksiat di kampung halamannya dia takut. Tapi kalau di kampung yang jauh yang tidak ada yang tahu, dia berani. Dia berani. Ya. Kalau di kampung jangan bikin malu mama sama bapak, enggak. Nanti emak sama bapak malu. Tapi kalau di luar kampung, cuek, dia maksiat. Maka banyak orang ketika bermaksiat tidak di kampungnya, di luar kampung sana, jauh. Maka keberadaan seorang jauh dari kampung halamannya, ini ada potensi dia untuk bermaksiat. Potensi bermaksiat. Ngeri, apalagi kalau ke luar negeri ke tempat-tempat maksiat, ngeri. Ya. Mata liar, kemudian pikiran liar, ketemu orang yang nggak benar. Ya. Sampai ada kawan cerita, ada seseorang datang ke negeri-negeri kafir. Kemudian dia bilang sama keluarga saya, tunjukkan dong tempat di mana yang katanya perempuan-perempuan telanjang di etalase. Kamu kenapa ke sana? Biar saya bisa jelaskan tentang buruknya. Ngapain kau jelaskan? Tidak usah lihat, sudah bisa jelaskan. Ngapain harus apa? Lihat. Ide-ide muncul kalau orang jauh dari apa? Kampung. Ide. Maksiat. Makanya kalau jauh dari dalam safar potensi bermaksiat besar. Maka seorang berdoa ketika bersafar, Allah minna as'aluka fi safarana hada albirra wa taqwa. Ngeri, maksiat sebagian wanita bersafar tanpa mahram, lelaki safar tanpa itu terjadi akhirnya cinta lokasi. Terjadi atau tidak terjadi? Lirikan sana, lirikan sini. Tiba-tiba setan itu cewek kok lihat saya terus sih. Kamu yang lihat dia bukan dia yang lihat kamu. Saling melihat akhirnya ada kontak batin. Akhirnya terjadi cinta lokasi, akhirnya maksiat ketika sedang bersafar. Apakah terjadi? Terjadi. Maka perlu doa. Allah minasaka fi safarin hadza albirra wa taqwa. Wa minal amali ma tardha. Ya Allah kami mohon kepada Engkau amal yang diridhai. Ya, percuma kita beramal tapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingin kebajikan namun dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak amal tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan. Namanya safar itu berat ya tadi, as-safaru qit'atun minal adzab. Ya. Safar itu adalah potongan dari azab, maksudnya kesulitan ya. Capek, letih, naik kendaraan yang mungkin tidak nyaman. Bahkan kalau kita pun naik pesawat, taruhlah bisnis kelas dilayani pun tetap tidak enak. Lebih enak di rumah makan tempe goreng sama kangkung tumis, lebih enak. Ini makanan Eropa, makanan inilah. Ya, sok-sok enak tapi lebih enak di rumah bener. Makan nasi goreng buatan rumah lebih lebih enak. Tapi ya begitulah. Safar seenak-enaknya pun tidak enak. Maka namanya safar pasti ada kesulitan. Terkadang delay lah, terkadang inilah enggak enak. Tidak enak. Belum kalau di pesawat di atas ada kegoncangan, terkadang susah tidur. Lagi tidur dibangunkan pramugari, aduh. Macam-macam. Namanya safar tidak enak. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Mudahkanlah safar kami. Ya, watwi anna bu'dah dan dekatkanlah perjalanan. Makanya sebagian orang Masya Allah dia nyaman dalam safar. Mungkin dia berdoa dan dia nyaman. Safar dia tetap senang, tetap dalam kondisi nyaman meskipun kesulitan, dia mudah untuk menghadapi. Karena Allah memudahkan dia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Apalagi kalau dia safar dalam ketakwaan, dia nyaman, dia senang. Udah pulang pengen balik lagi. Meskipun keletihan dia rasakan, meskipun jarak jauh, tapi hatinya merasa itu dekat. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, berdoa lagi, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sahib. Sahib itu teman, teman dalam safar. Ini disebut dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan khusus. Allah senantiasa bersama makhluknya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa ma'ahum aina ma kanu. Allah dimanapun kalian berada dan Allah bersama kalian dimanapun bersama mereka dimanapun mereka berada. Tetapi Allah bersama makhluknya adalah dengan ilmunya dan penglihatannya. Seperti perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, yaitu aku melihat dan aku mendengar. Bukan kebersamaan maksudnya zat Allah sama zat kita, tidak. Ya, tidak. Tapi Allah senantiasa bersama makhluknya, yaitu Allah senantiasa mengawasi. Ini namanya al-ma'iyah, kebersamaan Allah. Nah, kita minta kebersamaan khusus, yaitu Allah sertailah kami dengan kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan penyertaan yang disertai dengan pertolongan dan perhatian. Jadi kalau kita dalam akidah disebut namanya al-ma'iyah. Al-ma'iyah. Ini namanya sifat kebersamaan. Kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Maka ini ada dua. Yang pertama namanya al-ma'iyah ammah, kebersamaan umum. Yang kedua namanya al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Wa ma'ahum haina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tadi saya disebutkan keberadaan Allah bersama kalian apa? Bukan dengan zat, tapi dengan apa? Bersama dengan ilmu, penglihatan dan pendengaran. Dan pendengar. Itu Allah bersama makhluknya bukan zatnya karena Allah zat di luar daripada alam semesta. Allah di atas arsy bukan bergabung dengan kita. Enggak, zat Allah terpisah dari
makhluknya. Tidak mungkin zat Allah bercampur dengan zat makhluk. Zat makhluk ini penuh dengan kotoran. Tapi zat Allah di luar sana. Tetapi Allah membersamai makhluknya dengan mengetahui makhluknya, melihat dan mendengarnya sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku bersama kalian, aku melihat dan aku mendengar. Dalam surat Toha ayat 46. Contoh 20 ayat 46. Baik. Ini semua, mau orang kafir, mau orang beriman, semua Allah membersamai mereka. Karena Allah selalu menyertai makhluknya. Adapun ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan yang disertai dengan pertolongan. Kebersamaan khusus yang disertai perhatian dan pertolongan. Dan pertolongan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin," misalnya. Wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin, ya. Ya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Allah perhatian khusus kepada mereka dan Allah menolong mereka. Seperti kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar takut, "La tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Maksudnya Allah memberikan perhatian khusus dan Allah menolong hamba-hambanya. Nah, ketika kita berdoa, kita mengatakan antas sahibu fis safar, yaitu engkau adalah teman kami dalam perjalanan. Maksudnya teman dengan kebersamaan yang khusus. Wal khalifatu fil ahal, dan engkau juga adalah pengganti kami yang menjaga keluarga kami. Yang menjaga keluarga pengganti kami. Khalifah maksudnya pengganti. Yaitu ketika kami tidak berada bersama keluarga, engkau yang menjaga keluarga. Paham ibu maksudnya? Paham enggak ibu-ibu? Nah, ini sudah saya kembalikan. Baik. Jadi Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, ya Allah, jadilah engkau sebagai teman perjalanan dalam apa? Safar kami. Yaitu temani kami, perhatian kami, tolong kami. Sehingga kami merasa dekat dengan engkau, ya Allah. Wal khalifatu fil ahl, yaitu pengganti. Pengganti di keluarga. Kita tinggalkan keluarga lama. Tinggalkan anak-anak. Nggak tahu bagaimana kondisi keluarga. Apalagi kalau zaman dulu tidak ada komunikasi. Benar-benar kita pasrah. Ini adalah kalimat tafwid. Ini maksudnya apa? Memasrahkan urusan kepada Allah. Tawakal. Memasrahkan atau tawakal kepada Allah. Allahumma antas sahibu fis safar khalifatu fil ahl. Kami ini siapa? Berjalanan kita enggak tahu depan kayak apa. Temanilah kami. Ya Allah, anak istri jagalah mereka. Maksudnya demikian. Kemudian selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau wa'tha, ini kesulitan. Wa'tha'is safar itu kesulitan safar. Wa ka'abatil manzar. Wa ka'abatil manzar yaitu pemandangan yang menimbulkan kesedihan. Ada dua pengertian. Ka'abatil manzar maksudnya ya Allah jangan sampai kita menjadi tidak mengenakan wajah kami atau jangan menjadikan kita melihat sesuatu yang buat kami jadi tidak enak. Ka'abatil manzar. Jadi wa ka'abatil manzar, ka'abah itu kesedihan maksudnya. Kesedihan, gundah gulana. Al-manzar maksudnya pemandangan. Jadi ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan pemandangan. Maka diartikan dengan dua penafsiran. Ada yang mengatakan janganlah menjadikan kami perubahan pada wajah kami tidak mengenakan. Kami tidak mau seperti kami ingin tenang, bahagia dalam perjalanan, atau kami melihat sesuatu yang tidak membuat kami tenang. Contohnya apa? Contohnya ternyata ketika berjalan, teman-teman safar berubah sikapnya. Bisa nggak berubah sikap teman-teman safar? Bisa bikin jengkel. Ternyata pelit, kurang ajar ya. Macam-macam ya. Banyak ya. Safar bisa merubah. Bukankah dikatakan safar yusfir. Safar itu merubah, mengungkap hakikat seseorang. Contoh lagi seorang istri safar sama suaminya. Ternyata dia melihat pemandangan dari suami tidak enak. Ternyata suaminya ketika safar ngelihat istri orang. Enak nggak? Nggak enak suami kok. Kita jengkel kok ngelihat istri orang misalnya. Atau ternyata suami kasar sama istri. Kemudian rubah dia sikapnya.
Atau kita lagi capek, Mas tolong beli, dia nggak mau belikan, padahal apa fungsi kita safar bareng, bukan suami yang ngurusin, malah dia cuek. Ya, ini contoh bahwasanya ada pemandangan yang bisa merubah kondisi, membuat kita tidak enak. Apakah orang terdekat atau apa yang kita lihat atau hal yang kita temui di tengah jalan, buat kita tidak nyaman, buat kita gelisah, buat kita sedih, kita berlindung dari hal tersebut. Sama, suami juga ternyata istri lagi safar, disuruh nggak mau. Aduh, ini gimana istri? Suami lagi misalnya pengen berhubungan, istri malah nggak mau. Lalu kita baru lihat cewek cantik, bawa istri, ternyata istri tidak mau. Ya bingung kan? Misalnya. Nah, ini menjengkelkan sebenarnya, hal yang membuat perubahan suasana hati kita tidak ingin lihat seperti itu. Sebagian wanita ketika safar malah membangkang ketika sedang apa? Safar, tidak nurut. Di rumah nurut, ketika safar malah tidak, disuruh gini malah suruh A dia ke B, suruh ke utara dia ke selatan, suruh ke timur dia ke barat, suruh ke bawah dia naik ke atas. Nah, ini namanya ka'abatil mandhar, pemandangan yang buat tidak nyaman ketika sedang safar. Kemudian su'il munqalab, itu kembali yang buruk. Maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya pulang ya Allah, jangan sampai saya lihat kondisi yang tidak menyenangkan. Ternyata dagangan rusak misalnya. Ditinggalkan dagang ternyata yang ngurus tidak benar. Pulang ternyata anak-anak liar, ditinggal bapaknya, kemudian ternyata nonton macam-macam, kemudian gaul yang tidak benar. Pergi ternyata istrinya kemudian bandel, kemudian nonton Korea melulu dan macam-macam. Menjengkelkan ya, menjengkelkan. Nah ini maksudnya su'il munqalab, pengembalian yang buruk. Jadi kita ingin pergi safar nyaman, pergi dapat takwa, dapat pahala, pulang bertemu anak istri masih dalam kondisi menyenangkan. Disambut menyenangkan, mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil mali wal ahl, yaitu pengembalian yang buruk dalam harta maupun dalam keluarga. Tapi ini makna dari doa safar tersebut. Maka ibu-ibu coba dihafalkan ibu-ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ini saya paling suka kalau dengar di pesawat Saudi Airlines. Berarti saya sedang pergi ke Saudi. Tapi kalau pulang tadi gimana? Pulang keluar bukan juga pas naik pesawat, tidak. Tapi pas di naik kendaraan, meninggalkan hotel, mau pulang baca doa tadi, sama. Allahu Akbar seterusnya, tapi tambah di akhirnya aibun, yaitu aibun maksudnya ya Allah kami pulang menuju ke rumah. Taibun dalam kondisi bertobat, kita senantiasa mengulangi tobat kami dalam safar mungkin melakukan maksiat dan yang lainnya. Taibun. Abidun, kami akan senantiasa beribadah kepadamu dalam safar maupun ketika tidak sedang bersafar. Li Rabbina hamidun, dan hanya kepada Rabb kami muji atas kemudahan kami bersafar dan sekarang akan pulang menuju ke rumah. Aibun, taibun, abidun, li Rabbina hamidun. Terus sampai ketika mau sampai di rumah menjelang masuk kota, mungkin kalau di pesawat bentar lagi 5 menit lagi, 10 menit lagi kemudian akan mendarat di Jakarta, maka kita ulangi itu. Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Cuma itu aja, tidak ulang dari awal. Tidak ulang dari awal, cuma itu aja diulang-ulang. Rasulullah ulangi. Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Seakan-akan kita berikrar di hadapan Allah bahwasanya kita akan kembali, akan senantiasa bertobat, akan senantiasa beribadah dan hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa safar ini. Jangan lupa kita baca ketika sedang bersafar.
Kalau tidak hafal, nah apa kita bisa baca lewat aplikasi atau lewat tulisan sehingga dibaca dengan penuh penghayatan. Dibaca dengan penuh penghayatan. Jangan dibaca cepat-cepat. Karena doa sangat agung, maknanya sangat dalam, sangat kita butuhkan ketika kita sedang bersafar dan Nabi tidak mengajarkan kecuali doa-doa yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Adapun sisa doanya insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, doa-doa safar bagian kedua biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Salam. Eh, para ulama berselisih tentang jadi kapan dianggap safar ya. Kapan dianggap safar? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada dua mazhab secara umum. Yang pertama, patokan jarak. Yang kedua, patokan tradisi, urf. Patokan urf, tradisi. Patokan jarak ini mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Kata mereka, namanya safar itu jika kurang lebih 80 kilometer. Kurang lebih. Perjalanan 80 kilometer. Jika kurang bukan safar, jika lebih maka safar. Patokannya 80 kilometer. Contoh misalnya, ini rumah rumah saya. Ini Taman Safari. Taman Safari. Misalnya Google mengatakan lewat sini cuma 67 kilometer. Lewat sini muter-muter jadi 83 kilo. Paham? Kita lewat mana? Lewat sini bukan safar, lewat bawah jadi apa? Safar. Tapi tidak boleh sengaja lewat bawah. Kecuali memang di sini lebih cepat katanya menghindari macet. Jadi kapan perjalanan lebih dari 80 kilo, maka disebut apa? Safar. Ini safar. Ini bukan apa? Bukan safar. Paham Ibu? Ini metode mudah. Tinggal kita lihat Google Map berapa kilo selesai. Apa yang mau kita tempuh. Tapi jangan sengaja. Coba putar kiri dulu, putar. Ini namanya enggak. Memang Google itu jalan yang terbaik ada lewat sini, 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 sini. Ternyata 80 kilo lebih, maka itu berarti jarak apa? Safar. Pendapat kedua, tidak terpatok ya, jika tradisi menganggap safar. Jadi maksudnya tidak terpatok jarak. Jika dianggap masyarakat safar, maka itu safar. Jika tidak dianggap safar, maka bukan safar. Meski kurang ini, kalau dianggap safar, maka itu safar meski kurang dari 80. 80 kilometer. Misalnya 60 kilometer, tapi masyarakat menganggap safar, maka itu safar. Dan jika tidak dianggap safar oleh masyarakat, bukan safar meski lebih dari 80 kilometer. Contoh sekarang di Riyadh. Riyadh itu kotanya panjangnya 80 kilometer. Riyadh itu panjangnya 80 kilometer. Kalau orang punya rumah di ujung Riyadh, baru keluar dari Riyadh berikutnya baru 2 kilo tidak dianggap safar. Dia baru keluar dari kota apa? Riyadh. Karena Riyadh sendiri panjangnya berapa? 80 kilometer. Ini maksudnya ada perubahan. Orang sana tidak menganggap itu safar. Padahal dia sudah berjalan 90 kilometer, belum dianggap apa? Safar. Jeddah itu mungkin saya tahu lebih luas saya enggak. Tapi kalau Riyadh sendiri 80 kilometer. Ya, seperti itu. Sehingga tidak dianggap safar. Ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita terapkan di tanah air kita ke puncak. Lihat Google Map cuma 56 kilo. Menurut madzhab pertama safar atau bukan? Bukan. Paham? Ini menurut madzhab pertama. Karena madzhab pertama safar harus 80 kilometer. Menurut madzhab kedua, kira-kira menurut masyarakat ke puncak itu safar atau bukan?
Menurut masyarakat ke Bogor safar atau bukan? Dulu ada seorang kawan, dia berpendapat kalau pergi dari Cilengsi ke Jakarta itu safar. Dia kalau sampai Jakarta dia sholat 2 rakaat. Saya bilang sama dia, coba tanya itu orang. Ustadz, kalau kita dari Cilengsi ke Jakarta, boleh nggak buka puasa karena musafir? Bingung dia. Waduh. Berarti konsekuensinya kalau safar, sholat 2 rakaat, boleh juga nggak buka puasa? Boleh. Karena orang musafir boleh tidak berpuasa. Dia bilang, kalau kita mau komitmen, kau boleh buka puasa. Karena statusmu apa? Musafir. Kira-kira ibu kalau dari Jakarta pergi ke Taman Safari, bisa nggak buka puasa sama monyet-monyet di sana? Hah? Kira-kira bagaimana? Tidak lah. Tapi kalau ke Bandung, semua orang sepakat itu apa sah? Safar. Karena jarak terlalu jauh. Tapi kalau ke Bogor, ke Depok, saya rasa belum safar. Allah alam. Perpindahan kota tidak harus melazimkan apa? Safar. Apalagi cuma dari kota legenda ke kota wisata. Baik, ada lagi yang bertanya? Salam. Salam. Enggak lah, safar tidak harus. Tidak ada dari safar apa? Ha? Harus. Dia tidak mau safar ya biarin aja, senang di rumah. Katanya, bukankah orang musafir doanya dikabulkan? Sama, doa orang terdesak juga dikabulkan. Penang pingin terdesak. Orang sakit juga doanya dikabulkan. Kau mau sakit? Enggak kan? Ya kalau pas lagi safar, berdoa. Kalau tidak harus safar. Kalau semua bisa terpenuhi tanpa harus safar, ngapain apa? Safar. Masih ada lagi? Kalau kebetulan musafir ke makam dalam rangka bukan untuk mencari keberkahan tempat, kebetulan itu makam orang tua, pingin tengok, pingin doain orang tua, boleh, boleh saja. Ya. Tapi kalau bersafar dalam rangka mencari keberkahan tempat, maka tidak boleh kecuali cuma 3 tempat. La tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan kecuali pada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Ketika Abu Hurairah pergi ke Zitua, ke tempat Bukit Tursina, dan itu tempat yang berkah. Ya, ya. Innaka bil wadil muqaddas Tuwa. Kau berada di tempat yang disucikan, wahai Musa. Lepaskanlah sendalmu. Maka Abu Hurairah ke situ, ditegur oleh sebagian sahabat. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Padahal itu tempat mulia. Tapi tidak boleh orang sengaja bersafar ke situ dalam rangka mencari apa? Keberkahan. Tapi kalau kita bersafar, ada keperluan jalan-jalan, untuk sejarah, atau untuk menjenguk kuburan orang tua, maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau safar untuk mencari keberkahan, kita ingin pergi ke wali ini, ke wali ini, karena situ berkah, ini tidak boleh, karena itu safar. Tidak boleh safar mencari keberkahan suatu tempat kecuali 3 masjid. Ini saya pergi, saya ingin safar ke Masjid Sunan Ampel. Kenapa? Karena situ berkah, enggak boleh. Kalau saya pergi ke Masjid Sunan Ampel cari sejarah, pingin tahu, enggak ada masalah. Seorang pergi ke Masjid Istiqlal pingin tahu. Tapi kalau Istiqlal berkah, dia dari Papua ke Istiqlal untuk cari keberkahan, enggak boleh. Masjid Istiqlal, Masjid Papua sama saja, enggak ada bedanya. Jadi kalau bersafar dalam rangka untuk menjenguk kuburan orang tua karena ingin doakan, bukan karena meyakini ada keberkahan tertentu, maka tidak mengapa. Allah alam bisawab. Ya. Kita sudah pernah bahas bahwasanya tujuan mahram bagi wanita yang bersafar ada 2. Pertama, untuk menjaga dia dari kejahatan, ya. Dan ada kalau keperluan-keperluan maka ada yang jaga. Yang kedua, untuk menjaga harga dirinya, biar dia tidak diganggu sama orang, tidak digenitin sama laki-laki, dan dia juga tidak genit sama laki-laki yang lainnya. Karena safar itu potensi untuk maksiat. Ya. Kalau kita bicara zaman sekarang, maka tujuan pertama dengan adanya teknologi, dengan adanya pesawat, dengan keamanan, ada CCTV, insya Allah aman, nggak ada yang ganggu. Tidak ada pencurian, tidak ada jambretan, insya Allah aman. Tapi tujuan kedua, menjaga seorang dari harga dirinya, ini terkadang tidak tercapai. Seorang naik pesawat, atau di sampingnya ada lelaki misalnya. Lelakinya dia mungkin nggak genit, lakinya yang genit. Ukti mau kemana? Masya Allah, jilbabnya rapi, Masya Allah. Bagus sekali.
Ini nyonya apa nona katanya. Mulai genit, tapi orang setan datang kapan saja. Setan datang kapan? Kapan saja. Bahkan safar haji, bahkan safar umrah terjadi apa yang bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini bukan omong kosong, benar. Maka dengan adanya mahram menjaga dia dari dua-duanya sehingga harga dirinya pun terjaga. Tadinya setan menggoda tidak jadi. Kenapa ada mahramnya? Maka saya katakan jangan seorang bersafar tanpa mahram kecuali darurat atau kondisi terdesak. Kalau kondisi terdesak enggak ada masalah, enggak ada bisa temani suaminya mungkin lagi ada urusan penting sehingga dia tidak bisa jalan sendiri atau dia lagi bercerai sehingga tidak ada yang bisa temani dia, dia enggak mungkin bilang adiknya, adik juga punya kesibukan, bismillah. Itu namanya kondisi terdesak. Atau dia ingin berobat enggak ada yang temani, bagaimana lagi? Tapi kalau cuma mau jalan-jalan, menggampang-gampangkan maka jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masiratal yaumi wal lailah illa ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan akhirat bersafar dalam jarak sehari semalam 80 kilometer kecuali dengan mahram. Tidaklah syariat mendatangkan syariat mahram kecuali demi kebaikan. Maka jangan menggampangkan ya, kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Wallahu taala alam bisawab, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.